Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas dapat memimpin berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau presensi kehadiran kalian dahulu ya. Iya, Bu. Ika, Ada, Bu. Indrian, Hadir, Wahyu, Ada, Bu. Nur Indah, hadir, Cynthia. hadir. Oke, sudah hadir semua ya. Ibu senang kalian bisa hadir semua di semester baru ini, kelas 11 semester 2 di tahun baru ini. Semoga liburan kalian kemarin menyenangkan. Gimana, menyenangkan? Menyenangkan. Terus kalau menyenangkan, kita di sini udah kelas 11 semester 2. Berarti kalian semua udah belajar kimia dari kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, dan kelas 11 semester 1 yang kemarin. Benar? Iya. Oke, coba kita ingat-ingat kembali. Kita di kelas 10 itu dulu belajar apa aja? Di kelas 10 itu ada materi sistem periodik unsur, ada ikatan kimia, ada struktur atom, ada juga materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apakah kalian ingat materi itu? Ingat. Ya, Bu. Bagus sekali kalau kalian masih ingat. Bisa tolong dijelaskan apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Bisa. Baik, Ika silahkan dijelaskan. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, kamu benar sekali, kamu masih ingat. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan definisi dari larutan non-elektrolit? Saya, Bu. Silakan, Indrian. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, kamu benar sekali. Kalian sudah masih ingat definisi dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya, bisa tolong disebutkan contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, saya bisa, Bu. Bagus sekali, Wahyu, silahkan. Elektrolit misalnya asam, garam, dan basa. Benar sekali kamu. Satu lagi yang non-elektrolit, contohnya siapa yang mau menyebutkan? Larutan gula sama pupuk, Bu. Ya, benar sekali kamu. Kalian masih ingat definisi dan contohnya? Tadi disebutkan oleh Wahyu bahwa contoh dari larutan elektrolit itu ada asam, basa, dan garam. Kalian tahu apa itu asam, basa, dan garam? Tahu, Bu. Oke, jadi dulu kita udah pernah uji coba tuh larutan elektrolit dengan elektrolit. Ada yang tahu apa itu asam, apa itu basa? Oke, tadi sudah disebutkan ya contoh dari larutan elektrolit itu ada asam, ada basa, dan juga garam. Tepat sekali. Nah, dari asam, basa, dan garam itu dulu kalian uji cobanya pakai larutan sabun dan juga larutan jeruk. Benarkah? Iya, benar. Jadi contoh dari asam basa itu ada larutan sabun, ada larutan jeruk. Dari asam basa ini nanti kita akan belajar pada KD 3.6, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan kita dalam pembelajaran hari ini nanti Ibu harap kalian bisa untuk menjelaskan konsep asam dan basa dengan mengamati sifat-sifat larutan atau zat-zat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lebih masuk ke dalam materi asam dan basa, Ibu mau agar kalian lebih tertarik lagi terhadap materi asam dan basa, agar kalian lebih minat, lebih tertarik lagi dalam materi asam dan basa. Ibu harap kalian dapat melihat video berikut ini. Kalian amati baik-baik dan nanti Ibu akan berikan sedikit pertanyaan untuk kalian. Oke, berikut videonya. Jika kamu diberi jus lemon dan air sabun dalam gelas Erlenmeyer yang berbeda, kita akan bisa membuat suatu daftar perbedaan dari keduanya. Mungkin kita bisa memulainya dengan perbedaan warna, penampilan, dan lain-lain sesuai dengan sifat fisiknya. Namun apakah yakin perbedaan dari keduanya hanya sampai di situ saja? Sebenarnya masih ada banyak lagi. Jus lemon terasa masam, sedangkan air sabun terasa pahit. Tapi jangan sampai mencoba merasakannya. Percayalah, akan sungguh terasa pahit. Apa hanya ini perbedaan mendasar dari keduanya? Ya, rasa merupakan salah satu parameter yang dibutuhkan untuk mengenal bahan kimia.
Kenapa jus lemon terasa masam dan air sabun terasa pahit? Kalian tahu jawabannya? Jawabannya ada pada sifat alaminya. Jus lemon bersifat asam, sedangkan air sabun bersifat basah. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan asam dan basah? Mari kita mulai dengan yang asam. Mungkin akan ada kasus yang sedikit mengerikan mengenai cairan asam ini. Jika suatu cairan asam pekat tumpah di atas meja kayu, maka bagian yang terkena tumpahan bisa menghitam dan akan mengeluarkan asap. Hal tersebut dikarenakan efek terbakar yang ditimbulkan akibat kontak dengan cairan asam. Hal tersebut juga akan terjadi apabila cairan asam kontak dengan permukaan kulit. Itulah salah satu sifat asam. Asam atau acid berasal dari bahasa Latin acidus, yang artinya masam. Jadi, apakah cairan asam akan terasa masam? Ya, namun intensitas variasi kemasaman akan berbeda-beda. Kebanyakan substansi asam akan selalu bersifat masam. Contoh dari substansi asam bisa kita jumpai pada jeruk, lemon, jeruk nipis, anggur, dan banyak lagi. Sekarang, mari kita berbincang tentang air sabun. Bagaimana dengan sifat air sabun? Ini adalah sifat dasar alami, artinya sabun bersifat basah. Dengan istilah lain, yaitu alkali. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? Sekarang yang kita tahu adalah seluruh komponen yang terasa pahit bersifat basah. Substansi basah ketika dicampurkan ke dalam air, maka akan timbul gelembung dan terasa licin jika disentuh. Sifat basah sama sekali berlawanan dengan sifat asam. Contoh dari substansi basah adalah soda kue, soda pencuci, kapur, dan banyak lagi. Itulah perbedaan asam dan basa secara umum. Setelah kalian melihat video tadi, nah Ibu punya tugas buat kalian. Kalian silahkan berpasangan dengan teman sebangku kalian. Nanti kalian bisa tugasnya ini. Kalian mengelompokkan barang-barang yang ada di sini. Kalian dapat kelompokkan barang-barang ini itu termasuk asam atau basa. Kalian juga bisa analisis juga kenapa ini bisa asam, kenapa ini bisa basa, kayak gitu. Jadi nanti dari bahan-bahan ini kalian kelompokkan, kalian kategorikan mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basa gitu. Paham? Paham. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, nanti setelah kalian selesai mengerjakannya, bisa tolong nanti dijelaskan saja ini asam atau basa seperti itu. Oke, silakan mengerjakan. Untuk waktu 7 menit cukup. Oke. Oke, baik, kalian telah berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Boleh tolong dijelaskan di sini ada contoh dari sabun cair. Sabun cair termasuk asam atau basa? Silahkan kelompoknya Ika dan Indrian. Basah, Bu. Kenapa ini bisa basa? Karena sabun cair itu pahit dan licin. Oh, benar sekali kamu Ika. Selanjutnya dari ini ada minuman jeruk untuk kelompoknya Wahyu dan Indah. Minuman jeruk itu bersifat asam, Bu, karena rasanya masam. Oke, benar sekali. Oke, selanjutnya di sini ada obat mah. Silahkan kelompok mana yang mau menjelaskan ini asam atau basa? Saya, Bu. Oke, silahkan Wahyu. Basah. Kenapa basa? Karena obat itu kan pahit. Oke, benar jawaban kamu. Selanjutnya di sini ada cuka dapur. Siapa yang mau menjelaskan ini tuh asam atau basa? Asam, Bu, Ya, kenapa? karena rasanya masam. Oke, jawaban kalian itu benar. Nah, di sini kalian tadi sudah belajar dari video. Di video ada sifat-sifatnya, ada contoh-contohnya. Kemudian Ibu akan sedikit menjelaskan di sini. Minuman jeruk tadi termasuk dalam kategori asam. Kenapa? Kan rasanya masam. Nah, kalian pernah berpikir nggak, kenapa sih ini bisa punya rasa masam? Nah, jadi di dalam larutan jeruk, minuman jeruk atau dalam buah jeruk itu terdapat asam sitrat. Asam sitrat itu merupakan senyawa yang bersifat asam. Jadi di sini rasanya masam gara-gara ada asam sitratnya. Kemudian di sini juga tadi ada cuka dapur. Cuka dapur itu termasuk dalam sifatnya dia asam. Kenapa? Karena di dalam cuka dapur itu terkandung asam asetat atau asam etanoat.
Di sini di dalam kemasannya tertulis 25% asam cuka atau acetic acid. Jadi di sini ada asam asetatnya, makanya dia dapat bersifat asam seperti itu. Kemudian di obat mah. Obat mah ini termasuk contoh basa. Kenapa? Karena dalam obat mah itu komposisinya ada di sini tertulis aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Jadi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida termasuk senyawa yang bersifat basa. Maka dari itu obat mah termasuk dalam kategori basa seperti itu. Kemudian dalam sabun cair, dia juga termasuk basa. Kenapa? Karena di dalam sabun cair itu ada natrium hidroksida atau kalium hidroksida yang bersifat basa, seperti itu. Dari kalian apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalian sudah belajar dan mampu untuk mengkategorikan bahan-bahan ini termasuk asam atau basa. Di sini Ibu akan mengulas sedikit mengenai sifat-sifat asam dan basa. Jadi sifat-sifat asam dan basa itu dapat dilihat dari parameter rasanya dulu. Jadi kalau asam dia memiliki rasa yang asam, karena asam itu kan dari kata acid sour, jadi dia acidus, dia rasanya asam. Kemudian basa itu dia memiliki rasa pahit dan juga licin. Kemudian asam itu dia memiliki nilai pH atau tingkat keasaman itu di bawah 7, dan basa itu memiliki nilai pH di atas 7. Nanti setelah ini kita akan belajar mengenai pH asam dan basa. Kemudian asam dan basa itu juga dapat menghantarkan arus listrik seperti materi dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian asam itu juga dia dapat bersifat menetralkan basa, dan basa dapat juga menetralkan asam. Jadi ketika asam direaksikan dengan basa, nanti mereka akan membentuk garam dan air seperti itu. Kemudian ketika kita nanti uji coba, ada kertas lakmus seperti itu, ada kertas lakmus merah dan juga lakmus biru. Nanti asam dia akan merahkan kertas lakmus, jadi yang biru nanti jadi merah, yang merah tetap merah gitu kalau asam. Tapi kalau basa dia nanti jadi biru. Kalau kertasnya biru berarti tetap biru, tapi kalau dia kertas lakmusnya merah, ketika larutannya itu bersifat basa maka nanti berubah jadi biru. Untuk mengingatnya basa biru, jadi B dengan B seperti itu. Nah, kita udah paham nih, Ibu udah menjelaskan sifat-sifat dari asam dan basa. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya kepada kalian, kenapa sih kita harus belajar asam dan basa? Apa pentingnya buat kalian untuk belajar asam dan basa? Ada yang mau menjawab? Ya karena kan kita juga mau tahu Bu gimana sifatnya asam, sifatnya basa. Ya, Ika benar. Jadi dengan kita tahu belajar asam dan basa, kita bisa belajar bahan-bahan di kehidupan sehari itu dia termasuk dalam sifat apa. Ketika kita tahu sifatnya, kita bisa memberikan perlakuan yang tepat. Nah, contohnya saja gini, di lambung kalian itu kan ada asam. Ada asam borida, HCl. Ketika kalian sakit mah itu kan kadar asam lambung kalian itu kan naik. Nah itu nanti kalian ketika kalian minum obat mah itu nanti kalian bisa mah kalian bisa sedikit reda seperti itu. Kenapa? Karena di dalam lambung itu kelebihan asam, maka dinetralkan dengan basa melalui obat mah ini. Karena obat mah ini kan dia ada aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Aluminium hidroksida itu AlOH 3 kali dan magnesium hidroksida itu MgOH 2 kali. Jadi dengan adanya kedua senyawa ini mampu menetralkan asam yang ada di lambung kita seperti itu. Kemudian pentingnya juga kita belajar asam dan basa itu ketika kalian belajar di laboratorium, ketika kalian praktikum di laboratorium, kalian menggunakan larutan asam, kalian bisa paham sifat-sifat dari asam itu. Contohnya saja ketika kalian mau menggunakan asam sulfat, kalian sudah tahu sifat-sifat asam sulfatnya. Ketika kalian belajar materi asam basa, maka kalian akan memperlakukan asam sulfat itu dengan tepat. Seperti asam sulfat itu kan dia bersifat korosif, jadi kalian dia juga nilai pH-nya juga cukup pekat kan, jadi kalian nanti menempatkannya kepada lemari asam. Nah asam sulfat juga dia kan pekat, jadi ketika nanti kena baju kalian, bisa saja baju kalian terberlubang atau seperti itu. Jadi nanti kalian lebih bisa berhati-hati kepada diri kalian sendiri. Jadi itu kenapa kita belajar asam basa dalam kimia, itu salah satu contohnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memberi sedikit kuis buat kalian. Nah, kuis ini Ibu tampilkan dalam aplikasi ini. Nanti kita bersama-sama menjawab kuis ini. Jadi Ibu pengen tahu seberapa paham kalian terhadap materi awal
untuk pengenalan dari sifat-sifat asam dan basa ini. Kalian siap? Siap. Oke. Kita sudah belajar mengenai sifat-sifat asam dan basa dan juga sudah latihan soal. Selanjutnya kita masuk ke teori asam dan basa. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai konsep asam basa. Yang pertama itu ada teori dari Arrhenius. Yang kedua ada teori dari Bronsted dan Lowry. Dan yang ketiga itu ada teori Lewis. Nah, kita di sini akan belajar mengenai 3 konsep asam basa menurut teori ini. Oke? Teori yang pertama mengenai konsep asam basa itu ada teori Arrhenius. Jadi, menurut Arrhenius itu asam itu adalah spesies yang mampu melepaskan ion H+ di dalam air. Dan basa itu merupakan spesies yang mampu melepaskan ion OH- di dalam air. Nah, dari definisi ini, apakah ada pertanyaan dulu? Tidak. Oke, beri contoh ya. Tadi kalian masih ingat contoh asam itu ada di dalam lambung. Itu contohnya asam apa? Asam klorida. Ya, benar. Asam klorida itu kan HCl. HCl itu asam klorida. Dia mengalami ionisasi seperti ini. Ada ion H+ dan Cl-. Di sini yang H+, di sini yang seperti itu. Jadi dia disebut asam, dia mampu melepaskan spesies H+ ini. H+ ini dia dilepas dan dia ketika dia berada dalam air seperti itu. Jadi dia asam, dia mampu melepaskan H+ gitu. Jadi kan di sini ada H sama Cl. Nah, Cl itu kan dia golongan 7A, maka dia punya muatan -1. Karena dia -1 maka H+ seperti itu. Hanya +1. Jadi di sini hanya ada 1 H+ yang dilepas. Jadi HCl ini juga disebut juga dengan asam bervalensi 1 karena jumlah H+ yang dilepas itu hanya 1. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, Ibu lanjut ke yang basa. Nah, tadi kita udah belajar mengenai contoh asam menurut Arrhenius yang dia mampu melepaskan ion H+. Sekarang kita belajar yang basa. Basa di sini definisinya adalah spesies yang mampu melepas ion apa? OH-. Benar. Jadi kita beri contoh. Kalian tadi ingat ada contoh basa yang ada dalam sabun. Ya, Siapa yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Iya, coba Wahyu. Natrium hidroksida. Oke, natrium hidroksida. Ada yang tahu natrium hidroksida itu rumus molekulnya apa? NaOH, Bu. Ya, bagus. Nah, ada NaOH. Nah, di sini NaOH itu nanti ketika dia berada di dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan OH-. Jadi di sini ada OH- yang dilepas dari NaOH ini, maka NaOH masuk ke dalam kategori basa. Nah, di sini jumlah OH- yang dilepas itu hanya ada 1, maka NaOH merupakan basa yang bervalensi berapa? 1. Ya, bagus sekali. Dari sini ada pertanyaan? Oke, nah kita udah belajar Arrhenius. Selanjutnya nanti ada contoh lagi mengenai asam basa menurut Arrhenius. Sekarang kita belajar yang menurut Bronsted-Lowry. Oke, lanjut ke teori yang kedua. Ada teori dari Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam dia donor proton. Donor berarti kalau kamu donor darah, berarti kamu kan memberikan darah. Maka sama dengan asam menurut Bronsted-Lowry, dia donor proton. Protonnya apa? Protonnya H+. Berarti dia itu spesies yang nantinya bisa memberikan H+ kepada spesies lain. Seperti itu. Kemudian untuk basa, dia akseptor proton atau H+. Jadi tadi asam dia memberikan H+-nya kepada senyawa lain. Senyawa lain yang diberi H+ oleh asam, dia basa menurut Bronsted-Lowry. Karena dia menerima, dia akseptor dari proton tadi. Nah tadi jadi di sini ada salah satu buat contohnya asam basa dari Bronsted-Lowry. Di sini ada HCl ditambah 2O menjadi H3O+ ditambah Cl-. Di sini kita bisa menentukan mana asamnya, mana basanya. Definisi asam menurut Bronsted-Lowry adalah dia spesies yang mampu mendonorkan proton atau H+. Nah, di sini HCl menjadi Cl- di sini. Jadi HCl dia bereaksi dengan H2O.
H di sini kalau HCl itu kan dia terionnya dia nanti menjadi H+ dan Cl-. H+-nya nanti diberikan kepada H2O di sini. Jadi HCl dia mampu memberikan H+-nya kepada H2O di sini. HCl bereaksi dengan H2O dia memberikan H+-nya kepada H2O menjadi H2O ketambahan H1. Awalnya hanya jadi 2. Awalnya kan 2 ditambah H1 hanya kan jadi 3. Jadi di sini jadi H3O+. Kemudian HCl karena hanya udah diberikan kepada H2O, tinggal sisa Cl aja, maka di sini ada Cl-. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita menentukan mana asamnya, mana basanya. Tadi yang memberikan H+ itu kan HCl. Karena HCl mampu memberikan H+, berarti HCl dia sebagai Asam. Bagus. Karena HCl sebagai asam, H2O dia yang menerima H+-nya, dia sebagai Basa. berarti di sini dia asam, di sini basa. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, di dalam Bronsted teori itu juga ada istilah namanya asam basa konjugasi. Jadi ada pasangan konjugasinya. Nah, di sini dia tadi di sini HCl sebagai asam dan H2O sebagai basa. Maka kita cari pasangannya. Karena asam nanti berarti dia nyari pasangannya yang beda. Kalau asam berarti nanti pasangannya yang basa. Karena tadi dia udah memberikan H+-nya, maka di sini kan ada H sama Cl. Nah, kita cari yang sama di sana. Di sini kan ada HCl, di sini ada Cl. Berarti dia pasangannya sama ini, pasangan. Kemudian karena dia di sini asam, maka di sini basa. Seperti itu. Jadi HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, dari sini sudah paham? Sudah. Kemudian kita lanjut yang H2O. Tadi H2O sebagai basa. Kemudian pasangannya berarti H3O+, dia sebagai asam. Jadi H2O dan H3O+ sebagai asam basa konjugasi juga menurut Bronsted dan Lowry. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk teori asam basa yang ketiga itu ada teori yang menurut Lewis. Kalau tadi menurut Bronsted Lowry, asam itu dia sebagai donor proton, donor H+-nya. Kalau menurut Lewis, asam itu dia akseptor, tapi bukan akseptor proton lagi, dia akseptor pasangan elektron. Nah, karena asamnya akseptor, berarti basanya donor pasangan elektron. Seperti itu. Jadi rada berkebalikan awalannya dengan Bronsted Lowry tadi. Yang penting kalau Bronsted Lowry asam itu dia donor proton. Kalau Lewis, asam itu dia sebagai akseptor pasangan elektron. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, jadi asam itu akseptor pasangan elektron, basa dia donor pasangan elektron. Di sini ada reaksi H2O ditambah HCl menjadi H3O+ dan Cl-. Kalian ingat ketika kita ingin menentukan asam dan basa menurut Lewis, kita menggunakan struktur Lewisnya. Jadi dari H2O kita buat struktur Lewisnya, dari HCl kita buat struktur Lewisnya, seperti itu. Jadi kan kita kelas 10 dulu sudah belajar mengenai struktur Lewis yang ada garis dan juga titik. Ingat ya, untuk membuat struktur Lewis itu menggunakan titik, bukan menggunakan cross, bukan menggunakan silang. Ketika kalian nanti bingung untuk membedakan ini pasangan elektron yang siapa, kalian bisa menggunakan warna yang berbeda untuk titik-titiknya, seperti itu. Nah, kemudian kita buat struktur Lewis dari H2O seperti ini. Ada dua pasangan elektron bebas seperti ini. Kemudian ada HCl, H3O+ dan Cl-. Jadi definisi asam menurut Lewis dia akseptor pasangan. Kita lihat di sini ada pasangan elektron. Nah, nanti pasangan elektronnya ini, satu pasang ini nanti dia dikesinikan. Nah, setelah pasangan elektronnya ke sini, nanti yang ini putus. Yang ini putus seperti itu. Kemudian karena ini pasangan elektronnya sudah diberikan ke sini, maka nanti ini berikatan dengan ini. Jadi di sini ada H2O berikatan dengan H+ menjadi H3O+. Seperti itu. Di sini ada Cl karena dia udah putus dengan sini menjadi Cl- di sini. Seperti itu. Kemudian karena tadi kan dia yang memberikan pasangan elektronnya, dia yang donor. Berarti menurut Lewis dia yang basa karena dia yang mendonorkan pasangan elektronnya. Karena dia yang donor, berarti dia di sini sebagai asamnya karena dia menerima pasangan elektron ini dari H2O ke HCl. Jadi HCl yang menerima
Dia disebut sebagai asam Lewis. Dan H2O dia yang memberikan pasangan elektron yang dia disebut sebagai basa Lewis. Seperti itu. Untuk meningkatkan dan untuk agar kalian lebih paham lagi mengenai teori asam basa ini, nanti kita latihan soal. Nah, dari penjelasan mengenai teori Lewis ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak, mari kita latihan soalnya. Kalian bisa berkelompok dan ini karena jamnya sudah habis ya, jadi latihan soal nanti Ibu berikan, kalian bisa kerjakan di rumah, nanti minggu depan kita koreksi kembali. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, terima kasih dari Ibu. Sekian dari Ibu, kurang apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.